Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Bau tanah kuburan dan anyir darah mendadak menyeruak di tengah aroma obat-obatan rumah sakit A. Tepat saat Brankar Pak Suryo didorong memasuki kamar 303. Bima merasakan suhu ruangan merosot tajam hingga menembus tulang. Namun yang lebih mengerikan bukanlah hawa dingin itu, melainkan suara denggusan berat dari tenggorokan Pak Suryo yang lebih mirip geraman babi hutan yang sedang sekarat. Ketika bisikan parau mulai terdengar dari sudut gelap ruangan yang kosong, Bima tersadar bahwa ia tidak sedang menghadapi penyakit medis biasa. Rahasia gelap apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga Pak Suryo hingga setiap perawat yang mendekat merasa nyawa mereka sedang diintai oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Jakarta pada pertengahan Juli tahun 2015 terasa jauh lebih lembab dari biasanya. Udara sore itu terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang enggan terucap. Bagi Bima, rumah sakit A yang terletak di jantung Jakarta adalah rumah kedua yang ia kenal setiap sudutnya. Sejak bergabung pada tahun 2010, ia telah menghabiskan 5 tahun penuh dedikasi di koridor-koridor dingin ini. Sebagai perawat senior, Bima sudah terbiasa menghadapi ribuan pasien dengan berbagai keluhan medis yang masuk akal. Baginya, penyakit adalah musuh biologis yang bisa dijelaskan dengan jurnal kedokteran dan hasil laboratorium. Namun, sore itu, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga keunguan yang tampak lebam, sebuah ambulans datang membawa beban yang jauh lebih berat dari sekedar raga manusia. Suara sirene ambulans itu terdengar parau, membelah kebisingan lalu lintas kota sebelum akhirnya berhenti tepat di depan instalasi gawat darurat. Bima segera sigap membantu proses pemindahan pasien. Di atas Brankar, terbaring seorang pria bernama Pak Suryo. Usianya kira-kira 63 tahun, namun kondisi fisiknya jauh lebih mengenaskan daripada angka tersebut. Tubuhnya nyaris tinggal tulang berbalut kulit yang tampak kusam dan keabu-abuan. Saat Bima memegang pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulit Pak Suryo tidak hanya dingin seperti suhu mayat, tetapi terasa seolah-olah ada arus listrik statis yang sangat halus menyenyat ujung jari Bima. Pandangan mata pria tua itu kosong, menatap langit-langit tanpa berkedip sedikit pun. Ada sesuatu di balik bola mata yang keruh itu yang membuat Bima enggan menatapnya terlalu lama. Rasanya seperti melihat ke dalam sumur tua yang sangat dalam dan tak berujung. Bima kemudian membantu memindahkan Pak Suryo ke bangsal reguler, tepatnya ke kamar 303. Begitu roda Brankar melewati ambang pintu kamar tersebut, Bima merasakan suhu ruangan mendadak turun drastis. Ia merapatkan jas putihnya sambil menoleh ke arah panel pengatur suhu di dinding. "Kenapa dingin sekali di sini?" gumam Bima pelan. "Mungkin AC-nya bermasalah, Mas Bima. Tadi pagi ada teknisi yang mengecek, tapi katanya normal," jawab Citra, perawat lain yang ikut membantu merapikan selimut Pak Suryo. Bima mendekati panel kendali suhu dan melihat angka di sana menunjukkan 24 derajat Celcius. Itu adalah suhu standar yang seharusnya terasa sejuk, bukan menusuk tulang seperti yang ia rasakan sekarang. Dingin ini terasa berbeda. Ini bukan dingin yang dihasilkan oleh mesin pendingin udara, melainkan hawa dingin yang merembes keluar dari pori-pori kulit Pak Suryo sendiri. Bima terdiam sejenak, mencoba menepis prasangka buruknya dengan logika medis. Mungkin pasien sedang mengalami hipotermia ekstrim atau gangguan sirkulasi darah yang sangat parah. Namun, bau yang tiba-tiba muncul di ruangan itu menghancurkan argumen logisnya. Aroma tanah basah yang sangat pekat, mirip seperti bau kuburan yang baru saja digali setelah hujan deras, mulai memenuhi kamar 303. Bau itu bercampur dengan wangi kemenyan yang sangat tajam dan memuakkan. Bima berusaha tetap profesional di depan keluarga pasien yang baru saja masuk ke ruangan.
Maaf, apa Bapak atau Ibu membawa bunga-bunga tertentu? Baunya cukup menyengat dan takutnya mengganggu kenyamanan pasien lain. Tanya Bima dengan nada sopan kepada anak-anak Pak Suryo. Putra tertua Pak Suryo, seorang pria bertubuh tegap namun dengan wajah yang tampak sangat lelah, menggeleng pelan. Ia tidak menatap mata Bima, melainkan terus memperhatikan ayahnya dengan raut wajah yang diliputi kecemasan tidak wajar. "Kami tidak membawa apa-apa, Mas. Bau itu memang selalu muncul dimanapun Bapak berada belakangan ini," jawab pria itu dengan suara rendah. Anak-anak Pak Suryo tidak tampak sedih layaknya keluarga pasien pada umumnya. Mereka justru terlihat sangat ketakutan, seolah-olah sedang menunggu sebuah hukuman atau kutukan yang akan segera jatuh. Citra yang sedang memeriksa tekanan darah Pak Suryo tiba-tiba tersentak. Ia mengusap matanya berkali-kali. "Ada apa, Cit?" tanya Bima waspada. "Tadi, aku seperti melihat bayangan hitam besar melintas di sudut mata saya, Mas. Pas di dekat lemari itu. Tapi pas aku tengok, tidak ada apa-apa," bisik Citra dengan wajah yang mulai memucat. Bima menarik nafas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kelelahan setelah bekerja selama 10 jam adalah penyebab halusinasi tersebut. Namun, nuraninya membisikkan hal lain yang lebih gelap. Kamar 303 kini bukan lagi sekedar ruang perawatan, melainkan sebuah wilayah yang mulai dimasuki oleh dimensi lain yang tidak ia pahami. Tak lama setelah Citra keluar dari kamar untuk mengambil cairan infus tambahan, putra tertua Pak Suryo mendekati Bima. Ia memastikan anggota keluarga yang lain sedang sibuk di luar sebelum menarik Bima sedikit menjauh dari ranjang ayahnya. Bibirnya bergetar saat ia mulai bicara. "Mas, tolong jaga Bapak baik-baik. Tapi saya harus jujur, Bapak saya ini bukan pasien biasa. Beliau adalah penganut ilmu hitam yang sangat kuat di kampung kami dulu," bisiknya dengan nada yang sangat serius. Bima tertegun. Sebagai orang yang dididik secara ilmiah, pernyataan itu terdengar konyol dan kuno. "Pak, kita berada di rumah sakit modern. Apapun kondisi Bapak Anda, kami akan menanganinya secara medis. Masalah keyakinan atau hal-hal seperti itu bukan kapasitas kami untuk menilai." Pria itu memegang lengan Bima dengan erat, seolah ingin meyakinkannya. "Mas Bima tidak mengerti. Kami sudah memindahkan Bapak ke 4 rumah sakit yang berbeda dalam 2 bulan ini. Tidak ada satupun dokter yang bisa mendiagnosis penyakitnya. Semua hasil ronsen, tes darah, dan pemindaian tubuh menunjukkan hasil yang normal. Padahal Mas bisa lihat sendiri, kondisi Bapak seperti mayat hidup." Bima melepaskan pegangan tangan pria itu dengan halus. "Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Mungkin di sini kami bisa menemukan penyebabnya. Saya hanya ingin memperingatkan Mas. Terkadang ada tamu yang tidak terlihat yang datang menjenguknya. Jika Mas mencium bau busuk atau melihat hal-hal aneh, tolong jangan diganggu. Itu adalah bagian dari beban yang Bapak bawa," tambah pria itu sebelum akhirnya kembali duduk di kursi penunggu. Bima terdiam di tengah ruangan yang semakin dingin itu. Ia menatap Pak Suryo yang masih menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Pukul 2 dini hari adalah waktu di mana rumah sakit A bertransformasi menjadi lorong-lorong sunyi yang mencekam. Hiruk-pikuk pengunjung dan suara langkah kaki perawat yang biasanya sibuk kini meredup, menyisakan keheningan yang janggal. Hanya detak jam dinding di ruang jaga dan desis halus dari tabung oksigen yang sesekali membelah kesunyian. Bima duduk menyandarkan punggungnya di kursi kerja, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerang. Namun pikirannya terus melayang kembali pada sosok Pak Suryo yang baru saja masuk ke kamar 303. Tiba-tiba, bel panggilan dari kamar tersebut berdering. Suaranya terdengar sangat nyaring dan melengking, seolah-olah sedang menjerit di tengah keheningan malam. Jantung Bima berdegup kencang secara spontan. Ada perasaan tidak enak yang merayapi tengkuknya, sebuah firasat buruk yang jarang ia rasakan selama 5 tahun bertugas. Ia menarik napas panjang, merapikan stetoskop di lehernya, lalu bangkit berdiri.
Setiap langkah yang ia ambil menuju kamar 303 terasa sangat berat, seolah-olah ada beban ribuan kilogram yang mengikat tumitnya ke lantai marmer yang dingin. Sesampainya di depan pintu kayu tebal itu, Bima ragu sejenak sebelum memutar knop pintu. Keadaan di dalam kamar itu gelap gulita. Keluarga Pak Surya memang bersikap sangat keras kepala sejak awal. Mereka meminta lampu kamar dimatikan total karena alasan yang sulit diterima nalar medis. Pak Suryo membenci cahaya. Bima meraba saku jas putihnya dan mengeluarkan sebuah senter kecil. Begitu ia menyalakannya, seberkas cahaya putih menyapu kegelapan, mendarat tepat di ranjang pasien. Pak Suryo terbaring di sana dengan kaku. Selimut tebal ditarik hingga ke batas leher, menutupi tubuhnya yang ringkih. Hal itu sangat aneh, mengingat udara malam di Jakarta saat itu cukup gerah dan pendingin ruangan di kamar tersebut tidak disetel terlalu rendah. Mata Pak Suryo terbuka sedikit, memantulkan cahaya senter Bima dengan cara yang sangat mengerikan. Ia tampak tidak berkedip sama sekali. "Bapak panggil saya, ada yang terasa sakit?" tanya Bima dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Tidak ada jawaban langsung. Sunyi kembali menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik sebelum akhirnya sebuah suara keluar dari celah bibir Pak Suryo yang menghitam. "Mas, saya ingin bunga 7 rupa sekarang." Bima tertegun. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia pada umumnya. Itu lebih mirip gesekan antara dua papan kayu yang sudah lapuk, serak dan penuh tekanan. Bulu kuduk Bima berdiri tegak. Ia mendekat sedikit untuk memastikan pendengarannya tidak salah. "Maaf Pak, bunga 7 rupa? Untuk apa malam-malam begini? Jika Bapak merasa tidak nyaman, saya bisa memberikan obat atau mengatur posisi tidur Bapak," ujar Bima mencoba menawarkan solusi medis. "Sekarang Mas, saya membutuhkannya sekarang." Pak Suryo mengulang permintaannya tanpa merubah posisi matanya sedikit pun. Pandangannya tetap terkunci pada langit-langit kamar yang gelap. Bima teringat pesan dari putra sulung Pak Suryo sore tadi. Mereka memohon agar pihak rumah sakit memenuhi segala permintaan sang ayah, betapapun anehnya, demi menjaga stabilitas kondisi emosionalnya. Keluarga bahkan telah menitipkan sejumlah uang kepada bagian administrasi untuk keperluan mendesak yang tidak terduga seperti ini. Dengan perasaan campur aduk, Bima keluar dari kamar dan mencari Pak Mamat, seorang petugas kebersihan atau OB senior yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah sakit itu. Pak Mamat dikenal sebagai orang yang serba tahu tentang sudut-sudut kota Jakarta, bahkan di jam-jam yang tidak masuk akal. "Pak Mamat, saya butuh bantuan besar. Pasien di 303 minta bunga 7 rupa. Ada cara untuk mendapatkannya sekarang?" tanya Bima setelah menemukan Pak Mamat di ruang istirahat staf. Pak Mamat yang sedang menyeruput kopi hitamnya hanya menatap Bima dengan pandangan dalam. Ia tidak terlihat terkejut. "Kamar 303 ya Mas ya? Baik, saya tahu tempat yang masih buka di dekat Pasar Kembang. Tunggu sebentar." Sekitar 40 menit berlalu sebelum Pak Mamat kembali dengan sebuah bungkusan plastik hitam yang masih lembab. Begitu plastik itu berpindah ke tangan Bima, aroma mawar dan melati yang sangat kuat menyengat hidungnya. Namun ada aroma manis lain yang sangat pekat di balik wangi bunga itu. Aroma yang membuat kepala Bima mendadak berdenyut nyeri. Bima kembali ke kamar 303. Suasana di dalam masih sama, gelap dan dingin yang tidak wajar. Ia mendekati ranjang dan meletakkan bungkusan bunga itu di atas meja samping tempat tidur. "Ini bunganya, Pak," bisik Bima. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang menghancurkan logika medis Bima terjadi tepat di depan matanya. Tangan Pak Suryo yang semula dikabarkan lumpuh total dan kaku mendadak bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tangan yang hanya tinggal tulang itu menyambar plastik hitam tersebut. Dengan gerakan rakus, ia merubek plastik itu hingga bunga-bunga di dalamnya berhamburan. Bima hanya bisa mematung, menahan nafas saat melihat pria tua itu mulai memunguti bunga-bunga tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Bunyi kunyahan kelopak bunga yang beradu dengan gigi terdengar sangat jelas di keheningan kamar yang gelap. Kerak, kriuk. Pak Suryo melahap mawar, melati dan kenanga itu seolah-olah ia sedang memakan hidangan yang sangat lezat. "Pak, apa yang Bapak lakukan? Itu bukan untuk dimakan,"
teriak Bima refleks. Tangannya bergerak hendak mencegah. Namun Pak Suryo tidak berhenti. Ia terus mengunyah dengan gerakan rahang yang tidak alami. Cairan kental berwarna merah gelap mengalir dari sudut bibirnya, membasahi bantal dan selimut putih rumah sakit. Cairan itu tampak seperti campuran getah bunga yang bercampur dengan air liur yang kental. Mata Pak Suryo kini menatap Bima dengan tajam di bawah keremangan cahaya senter yang mulai meredup. "Sudah, Mas. Pergilah," ujar Pak Suryo setelah menelan habis sisa kelopak bunga di tangannya. Wajahnya yang semula pucat pasi kini tampak sedikit lebih segar, namun matanya tetap kosong, seolah-olah jiwanya sudah tidak ada lagi di sana. Bima mundur perlahan dengan perasaan mual yang hebat di kerongkongannya. Ia segera merapikan peralatan senternya dan keluar dari kamar itu dengan langkah 1000. Sesampainya di luar, ia bersandar pada dinding lorong yang dingin, mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Pagi itu, suasana di ruang perawat terasa berbeda. Kabar mengenai insiden bunga 7 rupa di kamar 303 telah menyebar cepat dari mulut ke mulut, melintasi pergantian giliran kerja antara perawat malam dan pagi. Bima hanya bisa terdiam saat mendengar bisik-bisik rekan sejawatnya. Ia tahu apa yang ia lihat, namun menceritakannya secara terbuka hanya akan membuatnya dianggap tidak waras atau terlalu lelah. Di antara semua staf, Citra adalah orang yang paling keras menentang kabar tersebut. Sebagai perawat yang sangat mengedukasi diri dengan ilmu medis modern, ia menganggap semua keanehan itu hanyalah sugesti akibat suasana rumah sakit yang tua. "Mas Bima, kita ini tenaga medis, jangan ikut-ikutan menyebar takhayul. Mungkin saja Pak Suryo itu mengalami pika, gangguan makan benda yang bukan makanan karena kekurangan zat besi," cetus Citra saat mereka bertemu di depan lift. Bima hanya tersenyum tipis, tidak ingin berdebat. "Aku harap kamu benar, Cit, tapi tetap waspada kalau lewat lantai 3 malam-malam." Citra hanya mendengus meremehkan. Namun skeptisisme Citra segera menemui ujiannya sendiri. Beberapa malam kemudian, saat jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari, Citra bertugas memeriksa persediaan obat di lantai 3. Lantai tersebut memang dikenal lebih sunyi karena sebagian besar digunakan untuk gudang farmasi dan beberapa kamar isolasi yang sedang kosong. Penerangan di sana tidak pernah maksimal, hanya lampu neon kuning yang sesekali berkedip, menciptakan bayangan panjang di dinding yang kusam. Ketika Citra sedang mendorong troli obatnya melewati tikungan lorong, ia mendadak menghentikan langkah. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan. Di ujung lorong yang temaram, tepat di depan jendela besar yang menghadap langsung ke arah pemakaman umum di belakang rumah sakit, ia melihat seorang pria berdiri tegak. Pria itu mengenakan baju rumah sakit berwarna biru muda yang tampak kebesaran di tubuhnya yang kering. Citra memicingkan mata, berusaha memastikan penglihatannya dalam remang cahaya. Tubuhnya gemetar hebat saat ia menyadari bahwa sosok itu adalah Pak Suryo. Padahal semua catatan medis menyebutkan bahwa pria tua itu mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya. Tidak ada infus yang terpasang, tidak ada kursi roda di dekatnya. Ia berdiri sangat stabil, menatap lurus keluar jendela dengan punggung yang kaku. "Pak Suryo, bagaimana Bapak bisa sampai di sini?" tanya Citra dengan suara yang bergetar hebat. Ia berusaha mengumpulkan keberanian profesionalnya. Namun, saat Citra melangkah maju satu langkah, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pak Suryo tidak sendirian. Di sekelilingnya, muncul 3 sosok pria yang seolah-olah keluar dari kegelapan dinding. Mereka mengenakan pakaian adat yang belum pernah Citra lihat sebelumnya. Kain tenun berwarna sangat gelap dengan hiasan manik-manik hitam yang memantulkan cahaya lampu darurat dengan aneh. Di kepala mereka melingkar ikat kepala yang dihiasi bulu-bulu burung hitam panjang yang menjuntai jatuh ke bahu. Wajah ketiga sosok itu tertutup bayangan pekat, seolah-olah cahaya lampu tidak mampu menembus area wajah mereka. Namun, Citra bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya. Mata mereka berwarna merah menyala, persis seperti bara api yang ditiup di tengah malam. Mereka tampak sedang berbincang dengan Pak Suryo. Namun suara yang keluar bukan seperti percakapan manusia.
Itu adalah suara desisan panjang yang saling bersahutan, menyerupai ratusan ular yang sedang merayap di atas tumpukan daun kering. "Siapa kalian? Ini bukan jam besuk. Kalian tidak boleh ada di sini," teriak Citra, meski suaranya terdengar mencicit karena rasa takut yang luar biasa. Ia mencoba mendekat, niatnya ingin menarik Pak Suryo kembali ke bangsal. Namun baru 2 langkah berjalan, suhu di sekitar Citra merosot tajam. Udara yang ia hirup terasa seperti es yang menyayat paru-paru. Bau amis darah bercampur tanah kuburan mendadak menyerang indera penciumannya dengan sangat kuat. Salah satu sosok berpakaian adat itu perlahan menoleh ke arah Citra. Ia tidak berbicara, namun bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman yang sangat lebar. Senyuman itu begitu ekstrim hingga sudut bibirnya nyaris menyentuh telinga, memperlihatkan barisan gigi yang runcing, kecil dan berwarna hitam legam. Citra merasakan lututnya lemas seketika. Seluruh kekuatannya seolah tersedot habis ke dalam lantai marmer yang dingin. "Citra, kamu sedang apa di situ?" Suara panggilan dari kejauhan itu memecah ketegangan. Itu adalah suara Gani, perawat lain yang sedang mencari keberadaan Citra. Secara refleks, Citra menoleh ke belakang selama 1 detik untuk melihat sumber suara tersebut. "Gani, tolong, Pak Suryo ada di sini!" teriak Citra dengan sisa tenaganya. Namun ketika Citra kembali memalingkan wajah ke ujung lorong, pemandangan di depannya telah berubah total. Lorong itu kosong, Pak Suryo, 3 pria berpakaian adat dan desisan ular itu menghilang tanpa jejak. Hanya ada jendela besar yang tertutup rapat, memantulkan bayangan Citra yang berdiri sendirian dengan wajah pucat pasi. Tidak ada langkah kaki yang menjauh, tidak ada suara pintu terbuka. Semuanya lenyap dalam sekejap mata. Gani berlari mendekat dan menemukan Citra sedang bersandar di dinding dengan napas yang terengah-engah. "Ada apa, Cit? Mana Pak Suryo?" Citra tidak sanggup menjawab. Kepalanya terasa berputar hebat dan pandangannya mulai kabur. Bau amis yang tadi sangat menyengat perlahan berganti dengan bau obat-obatan kimia yang biasa. Detik berikutnya, tubuh Citra limbung dan jatuh pingsan di pelukan Gani. Keesokan harinya, Citra ditemukan sedang berbaring di ruang observasi dengan infus di lengannya. Bima datang menjenguk setelah mendengar kabar tersebut. Citra menceritakan semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Seluruh sikap skeptisnya telah luntur sepenuhnya. "Mas Bima, mereka bukan manusia. Aku melihat mata merah itu. Mereka seperti sedang menjemput atau menjaga Pak Suryo," bisik Citra dengan bibir yang masih membiru. Bima hanya bisa terdiam sambil mengepalkan tangan. Ia memeriksa catatan medis di tangannya. Di jam yang sama saat Citra melihat Pak Suryo di lantai 3, perawat jaga di bangsal reguler mencatat bahwa Pak Suryo tetap berada di ranjangnya dalam kondisi tidur pulas. Tidak ada aktivitas motorik yang dilaporkan. "Aku tahu, Cit. Energinya mulai menyebar ke seluruh rumah sakit," jawab Bima pelan. 2 minggu berlalu sejak Pak Suryo pertama kali menginjakkan kaki di rumah sakit A. Namun kondisi medisnya tetap menjadi teka-teki besar bagi tim dokter. Secara klinis, tubuhnya terus menyusut hingga tulang-tulangnya menonjol tajam di balik kulit yang kusam. Namun, ada anomali yang membuat Bima bergidik. Meskipun raga pria tua itu tampak hancur, energi yang memancar darinya justru terasa semakin kuat dan liar. Pihak keluarga yang sejak awal bersikap tertutup akhirnya mengambil keputusan mendadak untuk memindahkan Pak Suryo ke ruang VIP yang terletak di pojok paling ujung gedung. Kamar tersebut berada di area yang sangat terisolasi, jauh dari kebisingan bangsal reguler dan jangkauan pasien lain. Bagi Bima, lokasi itu terasa seperti tempat yang sengaja dipilih untuk menyembunyikan sesuatu. Di ruangan yang luas namun pengap itu, privasi keluarga terjaga ketat, menjadikannya tempat yang sempurna untuk melakukan ritual-ritual ganjil yang kini rutin berlangsung setiap tengah malam. Bima yang masih memegang tanggung jawab sebagai perawat penanggung jawab mulai menyadari kehadiran sosok baru yang selalu muncul setelah jam kunjungan resmi berakhir. Sosok itu adalah seorang wanita tua dengan penampilan yang sangat kontras dengan lingkungan rumah sakit yang steril. Ia mengenakan kebaya hitam yang sudah lusuh dan kain jarik yang pudar.
Rambut putihnya yang panjang dibiarkan terurai kusut, sementara mulutnya selalu bergerak mengunyah sirih, menyisakan noda merah pekat di sela-sela bibirnya yang keriput. Satu hal yang paling mengusik Bima adalah wanita itu selalu berjalan tanpa alas kaki. Langkahnya tidak bersuara di atas lantai marmer, namun kehadirannya selalu didahului oleh bau amis yang samar namun sangat konsisten. "Mas Bima, siapa nenek itu? Dia sering sekali masuk ke kamar Pak Suryo lewat pintu belakang," tanya Citra suatu sore dengan wajah cemas. Bima hanya menggeleng pelan. "Keluarga bilang dia kerabat jauh, Cit, tapi aku tidak yakin. Bau amisnya sangat mengganggu." Setiap kali Bima harus masuk ke ruangan untuk memeriksa infus, ia seringkali berpapasan dengan wanita tua itu. Sang dukun tidak pernah menyapa. Ia hanya berdiri di sudut gelap, menatap Bima dengan pandangan mata yang sangat tajam, seolah-olah sedang menguliti lapisan jiwa Bima untuk mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Tatapan itu membuat Bima selalu ingin segera menyelesaikan tugasnya dan berlari keluar dari ruangan tersebut. Ketegangan di area VIP mencapai puncaknya pada minggu ketiga. Hal-hal yang tidak masuk akal mulai terjadi di depan mata staf medis. Suatu malam, ketika Bima sedang menulis laporan di meja perawat yang jaraknya beberapa meter dari kamar Pak Suryo, ia mendengar suara denting kaca. Ia menoleh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 3 buah gelas di atas nampan tiba-tiba melayang setinggi 10 cm, lalu terlempar ke lantai hingga pecah berkeping-keping tanpa ada siapapun di dekatnya. Suasana semakin mencekam ketika suara dari dalam kamar Pak Suryo mulai berubah-ubah. Kadang terdengar erangan kesakitan yang memilukan, namun sesaat kemudian suara itu berubah menjadi tawa melengking yang sangat nyaring. Tawa itu bukan suara pria tua, melainkan suara melengking yang menggema di seluruh bangsal, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri tegak. Bima mulai mencurigai bahwa ada rencana besar yang sedang disusun oleh keluarga dan wanita tua itu, sebuah rencana yang tidak ada hubungannya dengan penyembuhan medis. Sore itu, putra sulung Pak Suryo mendatangi Bima dan Gani yang sedang bertugas di ruang sterilisasi. Wajah pria itu tampak sangat tegang, namun ada nada memohon dalam suaranya. "Mas Bima, Gani, saya butuh bantuan kalian malam ini," ujar pria itu sambil melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Bima meletakkan peralatan medisnya. "Bantuan apa, Pak? Jika soal obat, kami harus lapor dokter jaga dulu." "Bukan soal obat, ini masalah keluarga. Bapak saya sudah terlalu menderita. Kami ingin melakukan ritual kecil untuk memudahkan jalannya. Kami hanya butuh 2 orang yang berani untuk membantu memegang kain saat ritual berlangsung," jelas pria itu. Ia kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan 2 amplop coklat yang cukup tebal, lalu meletakkannya di atas meja. Gani menatap amplop itu dengan mata terbelalak. Ia tahu isinya adalah uang dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin setara dengan gaji mereka selama 5 bulan. Bima terdiam. Hati kecilnya berteriak untuk menolak. Nuraninya mengatakan bahwa ini adalah wilayah gelap yang tidak seharusnya ia masuki. Namun di sisi lain, Bima sedang terlilit utang biaya sekolah adiknya yang sudah jatuh tempo. "Ini uang yang sangat banyak hanya untuk memegang kain, Pak," ujar Gani dengan suara bergetar. "Anggap saja ini tanda terima kasih karena kalian sudah sabar merawat Bapak. Ini hanya ritual doa, Mas, tidak ada yang berbahaya," bujuk pria itu lagi. Bima menatap Gani, lalu kembali menatap amplop coklat itu. Tekanan ekonomi akhirnya menumpulkan akal sehatnya. Ia berpikir bahwa selama ia tidak menyakiti pasien secara fisik, mungkin hal ini tidak akan menjadi masalah besar. "Baiklah, Pak. Pukul berapa kami harus ke sana?" tanya Bima akhirnya, meskipun ia bisa merasakan perutnya mual karena rasa bersalah yang mendadak muncul. Tepat tengah malam, datanglah ke ruang VIP. "Jangan beritahu perawat lain," jawab pria itu dengan senyum kecil yang terlihat misterius. Setelah pria itu pergi, Gani tampak bersemangat, namun Bima justru merasa sebaliknya. Ia merasa baru saja menandatangani kontrak dengan sesuatu yang tidak terlihat. Gani mencoba menenangkan Bima, mengatakan bahwa ini hanyalah masalah adat istiadat keluarga yang aneh. "Jangan terlalu dipikirkan, Bim. Yang penting urusan biaya sekolah adikmu beres," kata Gani sambil memasukkan amplopnya ke dalam loker.
Tepat pukul 12 malam, atmosfer di dalam ruang VIP tempat Pak Suryo dirawat berubah menjadi pengap dan mencekam. Bima dan Gani melangkah masuk dengan ragu, sementara pintu di belakang mereka tertutup rapat seolah dikunci oleh kekuatan tak kasat mata. Begitu masuk, pemandangan di dalam kamar itu jauh dari standar medis sebuah rumah sakit modern. Ruangan tersebut sudah dipenuhi asap kemenyan yang sangat tebal dan bergulung-gulung hingga membuat mata mereka terasa perih dan napas menjadi sesak. Di samping ranjang Pak Suryo yang tertidur pulas, duduk seorang wanita tua dengan kebaya hitam lusuh. Dialah sang dukun yang dibawa oleh keluarga. Rambutnya putih panjang dan jemarinya yang keriput terus memutar butiran tasbih kayu yang berwarna gelap. Di sudut ruangan, beberapa anggota keluarga Pak Suryo berdiri mematung. Wajah mereka pucat dan tatapan mereka kosong, seolah-olah mereka adalah mayat yang dipaksa berdiri menyaksikan sebuah pemandangan terlarang. Sang dukun tua bangkit perlahan. Ia tidak menatap mata Bima maupun Gani saat menyerahkan selembar kain putih panjang yang tampak sangat bersih. Kain itu terasa halus dan dingin di tangan Bima. Kalian pegang masing-masing ujung kain ini, bentangkan tepat 1 meter di atas tubuhnya. Ingat, jangan sampai kain ini menyentuh kulitnya sedikit pun, atau taruhannya adalah nyawa kalian. Perintah sang dukun dengan suara yang dalam, serak dan bergetar hebat. Bima menelan ludah. Ia melirik Gani yang berada di sisi lain ranjang. Gani tampak gemetar. Wajahnya sudah bermandikan keringat dingin meskipun pendingin ruangan menyala cukup kencang. Mereka mulai membentangkan kain itu sesuai instruksi. Awalnya kain itu terasa ringan layaknya kain pada umumnya. Namun begitu sang dukun mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang belum pernah Bima dengar sebelumnya, suasana mendadak berubah. Suara sang dukun yang semula lemah perlahan-lahan berubah menjadi geraman yang menakutkan, mirip suara binatang buas yang sedang tercekik. Ia mulai mengunyah sirih dengan gerakan rahang yang liar. Sesekali ludah berwarna merah pekat menyembur dari mulutnya ke lantai. Bahkan ada yang memercik mengenai punggung tangan Bima. Cairan itu terasa panas seperti bara api, membuat Bima nyaris melepaskan pegangannya jika ia tidak ingat peringatan sang dukun tadi. "Mas, lihat!" bisik Gani dengan suara yang nyaris hilang. Bima menundukkan pandangannya ke bawah kain. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat tubuh Pak Suryo perlahan-lahan mulai melayang naik. Punggung pasien itu tidak lagi menyentuh permukaan kasur. Tubuh yang semula lumpuh itu terangkat secara merata, seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menopangnya di bawah kain. Ketakutan luar biasa mulai menyerang Bima. Secara tiba-tiba, kain putih yang mereka pegang mendadak terasa sangat berat. Rasanya seolah-olah mereka sedang menopang beban seberat ratusan kilogram yang menekan kuat dari arah atas. Otot lengan Bima menegang hebat, keringat mengalir deras membasahi seragam perawatnya. Ia berusaha mempertahankan posisinya, namun tenaga gaib yang menekan kain itu jauh lebih kuat daripada kemampuan fisiknya. Di tengah kain putih yang semula bersih mengkilap, mulai muncul fenomena yang lebih mengerikan. Bercak-bercak merah kecoklatan yang menyerupai darah kering mulai merembes keluar dari serat kain. Bercak itu tidak muncul dari tubuh Pak Suryo, melainkan muncul begitu saja dari udara kosong di antara tubuh pasien dan kain tersebut. Darah itu melebar dengan cepat, membentuk pola-pola aneh yang tampak seperti simbol kuno yang berdenyut. Aroma manis kemenyan dalam sekejap hilang, digantikan oleh aroma amis darah yang sangat menyengat dan menusuk hidung. Bau itu begitu kuat hingga Bima merasa ingin muntah saat itu juga. Ruangan VIP yang luas itu kini terasa sangat sempit dan penuh sesak oleh energi jahat yang tak terlihat. Lampu neon di langit-langit mulai berkedip liar dengan suara berderit yang menyakitkan telinga.
Di tengah kekacauan itu, suara dengusan keras mulai terdengar dari arah ranjang Pak Suryo. Bunyinya persis seperti dengusan babi hutan yang sedang marah besar. Suara itu bukan keluar dari mulut Pak Suryo, melainkan bergema dari bawah ranjang dan menyebar ke seluruh sudut ruangan. "Mas Bima, saya tidak kuat lagi, berat sekali," rintih Gani yang kini sudah menangis tanpa suara. Wajahnya pucat pasi seputih kapas. Bima ingin sekali melepaskan kain itu dan lari keluar, namun tangannya seolah-olah telah terpaku atau menyatu dengan ujung kain. Ia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sama sekali. Tubuhnya kaku, terkunci dalam sebuah ritual yang tidak ia pahami konsekuensinya. Sang dukun tua terus merapal mantra dengan volume yang semakin keras. Matanya kini memutih sepenuhnya, tanpa ada bagian hitam yang terlihat. Ritual itu berlangsung selama 10 menit yang bagi Bima terasa seperti 10 jam di dalam neraka. Setiap detik adalah siksaan mental dan fisik. Tepat saat sang dukun mengeluarkan teriakan melengking yang sangat keras hingga memekakan telinga, tubuh Pak Suryo jatuh kembali menghantam ranjang dengan bunyi berdebam yang cukup kencang. Seketika itu juga, kain putih di tangan mereka menjadi sangat ringan kembali, seolah-olah beban berat tadi hanyalah ilusi. Namun, bercak darah dan simbol aneh pada kain itu tetap ada di sana, nyata dan mengerikan. Bima dan Gani tidak menunggu perintah lagi. Mereka secara spontan melemparkan kain itu ke atas tubuh Pak Suryo dan berlari keluar ruangan dengan napas yang memburu. Mereka berlari menyusuri lorong rumah sakit tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sesampainya di ruang jaga perawat, mereka hanya bisa terduduk di lantai dengan tubuh yang masih menggigil hebat. Bima melihat tangannya sendiri. Bercak merah ludah sang dukun masih ada di sana. Namun baunya kini telah berubah menjadi bau bangkai yang membusuk. "Kita tidak seharusnya ikut ritual itu, Gani," bisik Bima dengan suara gemetar. Gani tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan dengan mata yang masih basah oleh air mata. Mereka berdua tidak menyadari bahwa rasa sakit yang mulai merambat di punggung dan kepala mereka bukanlah sekedar kelelahan fisik. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang selama ini mendekam di dalam tubuh Pak Suryo telah menemukan jalan untuk menempel kepada mereka. Setelah ritual kain putih yang berdarah itu usai, Bima pulang ke rumahnya dengan kondisi fisik yang hancur. Pikirannya kacau, jantungnya masih berdebar tidak keruan, dan sisa-sisa aroma kemenyan seolah menempel permanen di seragam perawatnya. Ia segera masuk ke kamar dan melemparkan tubuhnya ke atas ranjang tanpa sempat mengganti pakaian. Bima hanya ingin memejamkan mata, berharap cahaya matahari pagi esok akan menghapus semua memori mengerikan di ruang VIP tadi malam. Ia membujuk dirinya sendiri bahwa apa yang ia saksikan hanyalah trik kamera atau halusinasi akibat kelelahan bekerja lembur. Namun, saat kelopak matanya baru saja tertutup sempurna, sebuah tarikan energi yang sangat kuat mendadak menghantam dadanya. Bima tidak merasa sedang tertidur, melainkan merasa sukmanya ditarik paksa keluar dari raga. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di kamarnya yang nyaman di pinggiran Jakarta. Bima mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah hutan rimba yang sangat gelap dan asing. Udara di sana begitu lembab dan dingin, sementara kabut putih yang sangat tebal menyelimuti setiap pepohonan besar yang tampak mati. Suasana di tempat itu sunyi senyap, jenis kesunyian yang membuat telinga berdenging. Di hadapan Bima, membentang sebuah jembatan kayu yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kayu-kayunya sudah lapuk, berlumut, dan tampak goyah seolah siap runtuh kapan saja. "Di mana aku?" gumam Bima dengan suara gemetar. Ia mencoba menyentuh lengannya sendiri, namun ia tidak merasakan sensasi apapun. Tiba-tiba, dari ujung jembatan yang tertutup kabut, muncul sebuah bayangan besar. Jantung Bima nyaris berhenti berdetak saat sosok itu perlahan-lahan mendekat,
Dari balik remang kabut terlihat sesosok makhluk yang sangat ia kenali. Itu adalah Pak Suryo. Namun kondisi pria tua itu jauh dari apa yang Bima lihat di rumah sakit. Tubuh Pak Suryo membengkak hingga 2 kali lipat dari ukuran manusia normal. Kulitnya yang semula keriput kini ditumbuhi bulu-bulu hitam yang kasar, panjang, dan sangat tajam. Bima membelalak mata saat melihat bagian bawah makhluk itu. Dari lutut hingga ke ujung kaki, raga Pak Suryo telah bermutasi menjadi kaki babi hutan raksasa. Kuku-kukunya hitam legam dan melengkung tajam, mencengkeram papan jembatan kayu hingga menimbulkan suara berderit yang menyakitkan telinga. Makhluk itu melangkah berat menuju ke arah Bima. Setiap kali ia membuang napas, terdengar suara dengusan yang sangat keras, serak, dan penuh dengan amarah yang meledak-ledak. "Bapak, Pak Suryo!" panggil Bima dengan suara yang nyaris hilang di tenggorokan. Makhluk itu tidak menjawab. Ia terus melangkah mendekat dengan tatapan mata yang mengerikan. Bola matanya merah menyala seperti bara api yang membara di kegelapan. Bima secara refleks mencoba berbalik untuk melarikan diri, namun kedua kakinya seolah telah menyatu dengan tanah hutan yang berlumpur. Ia terpaku di tempat, tidak mampu menggerakkan 1 inci pun anggota tubuhnya. Rasa takut yang murni dan primitif kini menguasai seluruh akal sehatnya. Saat sosok penjelmaan Pak Suryo itu berada hanya beberapa jengkal di hadapannya, Bima bisa melihat dengan jelas 2 taring panjang berwarna kuning yang mencuat keluar dari bibirnya yang menghitam. Bau busuk yang sangat menyengat keluar dari mulut makhluk itu. Makhluk itu menatap Bima dengan pancaran kebencian yang sangat dalam, seolah-olah Bima adalah musuh bebuyutan yang harus segera dimusnahkan. Tiba-tiba, dari arah belakang makhluk babi hutan tersebut, muncul sosok lain yang tidak kalah menyeramkan. Sang dukun tua yang ia temui di ruang VIP berjalan tenang menembus kabut. Ia tidak mengenakan alas kaki, persis seperti sebelumnya. Wanita tua itu melewati makhluk Pak Suryo dan berhenti tepat di hadapan Bima. Ia menatap Bima dengan senyum lebar yang sangat aneh, sebuah tawa tanpa suara yang membuat bulu kuduk Bima berdiri tegak. "Kamu sudah menerima upahnya, bukan? Sekarang saatnya kamu menerima bebannya," bisik wanita tua itu, meskipun bibirnya tidak tampak bergerak. Tanpa peringatan sedikit pun, sang dukun tua itu memajukan wajahnya dan meludahi wajah Bima. Sebuah cairan merah kental yang sangat menjijikkan mendarat tepat di dahi dan pipi Bima. Cairan itu tidak seperti ludah manusia biasa. Warnanya merah pekat menyerupai darah yang sudah membusuk dan aromanya benar-benar mengerikan, persis seperti bau bangkai hewan yang sudah hancur selama berhari-hari di bawah terik matahari. Seketika, Bima merasakan sensasi panas yang luar biasa menyiksa di kulit wajahnya. Rasanya seperti disiram air keras yang mencoba melubangi daging dan tulangnya. Panas itu menjalar ke seluruh saraf kepalanya. Bima mencoba berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan, namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh sesuatu yang kenyal dan licin, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencekiknya dari dalam. Ia beronta-ronta dengan sisa tenaganya, berjuang melepaskan diri dari cengkraman dimensi gelap tersebut. "Tolong, lepaskan saya!" jerit Bima di dalam benaknya. Setelah pergulatan yang terasa sangat menyiksa, Bima akhirnya tersentak bangun. Ia terduduk di atas ranjangnya dengan napas yang memburu dan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuh. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit di bagian dada. Ia segera meraba wajahnya dengan tangan gemetar, memastikan tidak ada cairan merah yang menempel di sana. Secara visual, wajahnya bersih, namun sensasi panas membara di dahi dan pipinya tidak hilang. Bima bangkit menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya dengan air dingin, namun rasa panas itu justru semakin menjadi-jadi. Dan yang paling mengejutkan adalah bau busuk bangkai itu.
Meskipun ia sudah berada di kamarnya yang bersih, aroma ludah sang dukun masih melekat sangat kuat di indera penciumannya. Seolah-olah cairan itu benar-benar meresap ke dalam jaringan kulitnya. Bima menyadari bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah sekadar bunga tidur biasa. Ia bercermin dan melihat matanya sendiri yang tampak sangat lelah dan ketakutan. Bima teringat amplop coklat berisi uang dari keluarga Pak Suryo yang ia simpan di dalam loker meja samping tempat tidurnya. Matahari pagi menembus celah jendela kamar Bima. Namun cahayanya tidak membawa kehangatan sedikit pun bagi pria itu. Ketika alarm di ponselnya berbunyi pada pukul 6 pagi, Bima mencoba menggerakkan lengan untuk mematikannya. Namun seluruh sendinya terasa kaku, seolah-olah cairan pelumas di dalam tulang-tulangnya telah berubah menjadi semen yang mengeras. Kepalanya berdenyut hebat, menciptakan rasa nyeri yang menusuk hingga ke belakang bola mata. Bima terjebak di tempat tidur, tidak mampu bangkit meski hanya untuk sekedar duduk. Tubuhnya terasa sangat panas, membara seperti besi yang baru saja diangkat dari perapian. Namun di saat yang bersamaan, rasa menggigil yang ekstrim menyerang dari dalam sumsum tulangnya. Ia menarik selimut tebal hingga ke leher, namun giginya tetap bergemeletuk karena kedinginan yang tidak masuk akal. Ibunya yang merasa aneh karena Bima tidak segera keluar kamar untuk bersiap kerja, akhirnya masuk dan menyentuh dahi putranya. "Astaga Bima, badanmu panas sekali. Kenapa bisa mendadak begini?" tanya ibunya dengan nada panik. Bima hanya mampu mengerang pelan. Suaranya kering dan serak, seolah-olah tenggorokannya telah diamplas. Ibunya segera mengambil termometer digital dari kotak obat. Begitu alat itu berbunyi, angka yang muncul membuat wanita tua itu nyaris menjatuhkan alat tersebut. 40 derajat Celcius, sebuah angka yang sangat berbahaya bagi orang dewasa. "Ibu ambilkan obat penurun panas ya, minum dulu. Nanti kalau tidak turun juga, kita ke puskesmas," ujar ibunya sambil bergegas ke dapur. 3 butir obat penurun panas dosis tinggi telah masuk ke perut Bima selama beberapa jam berikutnya, namun hasilnya nihil. Suhu tubuhnya tetap bertahan di angka 40, seolah-olah ada api abadi yang berkobar di dalam raganya. Kondisi ini terus berlanjut hingga hari kelima. Selama kurun waktu tersebut, Bima tidak bisa makan dan hanya bisa minum sedikit air. Berat badannya merosot tajam, wajahnya menjadi tirus dengan lingkaran hitam yang pekat di bawah matanya. Namun yang paling menyiksa bagi Bima bukanlah rasa sakit fisiknya, melainkan teror yang terjadi setiap kali ia memejamkan mata. Di dalam tidurnya yang tidak nyenyak, ia terus-menerus didatangi oleh bayangan Pak Suryo dalam wujud makhluk babi hutan dan sang dukun tua yang meludahi wajahnya. Ia merasa energinya dihisap secara perlahan melalui dahinya. Rasanya seperti ada sebuah selang gaib yang tersambung ke jiwanya, memompa keluar seluruh semangat hidupnya, hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Setiap malam, ketika lampu kamar dimatikan, Bima bisa melihat melalui sudut matanya ada sosok-sosok hitam tanpa wajah yang berdiri diam di sudut kamar. Mereka tidak bergerak, tidak pula bersuara, namun kehadiran mereka memberikan tekanan batin yang luar biasa. Bima menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan penyakit medis. Sebagai perawat, ia tahu gejala infeksi atau virus, dan apa yang ia alami sekarang sangat jauh dari semua literatur kedokteran yang pernah ia baca. Ia teringat jelas ritual kain putih di ruang VIP itu. Ia mulai memahami bahwa dirinya, Gani, dan Citra telah dijadikan inang baru bagi ilmu hitam yang sedang mencari wadah karena tubuh Pak Suryo sudah terlalu ringkih untuk menampungnya. Kabar mengenai kondisi kritis Bima akhirnya sampai ke telinga Farhan, salah satu rekan perawat di rumah sakit A yang juga sahabat karib Bima. Farhan merasa ada yang tidak beres sejak Bima mengambil cuti sakit mendadak. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia mendengar bahwa Citra dan Gani juga jatuh sakit secara bersamaan dengan gejala yang identik, demam tinggi yang tidak merespon obat apapun.
Farhan, yang berasal dari keluarga dengan latar belakang religius yang kuat, segera menduga bahwa ini adalah serangan supranatural yang berkaitan dengan pasien di kamar 303. Ia teringat bagaimana Bima bercerita tentang ritual yang diminta keluarga Pak Suryo. Tanpa membuang waktu, Farhan menghubungi pamannya, seorang pria paruh baya bernama Pak Haji Mansur, yang dikenal sebagai pakar ruqyah dan pengobatan alternatif Islami. Sore itu, Farhan dan pamannya tiba di rumah Bima. Saat melangkah masuk ke ruang tamu, Pak Haji Mansur langsung menghentikan langkahnya. Ia mengendus udara di dalam rumah tersebut dengan kening berkerut. Ada bau busuk yang sangat kuat di sini, Farhan. Padahal rumah ini bersih, bisik Pak Haji Mansur. Farhan mengangguk setuju. Ia sendiri mencium aroma amis darah yang samar. Mereka kemudian masuk ke kamar Bima. Pemandangan di dalam kamar itu sungguh memprihatinkan. Bima terbaring dengan napas yang tersengal-sengal, seolah-olah ada beban seberat batu besar yang menekan dadanya. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong dan sayu. "Bima, ini aku, Farhan. Aku bawa paman untuk melihat kondisimu," ujar Farhan sambil memegang tangan sahabatnya yang terasa sangat panas. Bima hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap langit-langit. Pak Haji Mansur mendekati ranjang dan meletakkan tangannya di atas dahi Bima. Seketika, Bima mengerang kesakitan, seolah-olah dahi itu baru saja ditempeli besi panas. Aura gelap di tubuh anak ini sangat pekat. Entitas itu sudah mulai mengakar di dalam aliran darahnya. Jika kita terlambat 1 atau 2 hari lagi, sukmanya akan diambil alih sepenuhnya, ujar Pak Haji Mansur dengan nada serius. Ibunda Bima yang berdiri di pintu mulai menangis. "Tolong anak saya, Pak. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa." "Tenang, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan izin Allah." "Farhan, ambilkan air di dalam wadah besar dan siapkan kain bersih. Kita harus melakukan proses penyucian sekarang juga," perintah Pak Haji Mansur. Suasana di dalam kamar tersebut mendadak menjadi sangat menyesakan. Udara seolah-olah menipis, membuat siapapun yang berada di sana merasa tercekik. Pak Haji Mansur mulai duduk di samping Bima dan membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ia menatap Bima dengan penuh wibawa, sementara Bima mulai menunjukkan reaksi yang tidak wajar. Tubuhnya mulai melenting kaku, dan dari tenggorokannya keluar suara geraman rendah yang sangat tidak mirip dengan suara aslinya. "Kalian membawa masalah besar ke dalam raga ini," gumam Pak Haji Mansur sambil mulai merapalkan ayat-ayat perlindungan. Bima meronta-ronta hebat, meskipun tubuhnya sebenarnya sangat lemah. Farhan harus memegangi pundak sahabatnya agar tidak terjatuh dari ranjang. Pak Haji Mansur tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan kiriman tingkat tinggi dari sang dukun tua yang ingin mengorbankan Bima sebagai tumbal penukaran nyawa. Proses ruqyah ini bukan hanya soal mengobati penyakit, melainkan sebuah pertarungan hidup dan mati di dimensi yang tidak kasat mata. Bima berada di ambang maut, dan hanya keajaiban serta keteguhan iman yang bisa menariknya kembali dari kegelapan yang sedang menghisap nyawanya itu. Suasana di dalam kamar Bima mendadak terasa sangat mencekam ketika Pak Haji Mansur, paman dari Farhan, mulai duduk bersila di samping tempat tidur. Ia meletakkan tangan kanannya di atas dahi Bima yang masih terasa membara, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang berat dan berwibawa. Getaran suara itu seolah-olah menciptakan gelombang energi yang memenuhi seluruh ruangan. Seketika itu juga, Bima merasakan sensasi yang luar biasa aneh. Rasa sakit yang menghujam kepalanya mendadak hilang, berganti dengan perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pandangannya tidak lagi menatap langit-langit kamar, melainkan perlahan-lahan naik ke atas. Jantung Bima berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ia sedang melayang di langit-langit kamarnya sendiri. Dari ketinggian itu, ia melihat pemandangan yang mustahil. Ia bisa melihat raga kasarnya sendiri yang terbaring lemah, pucat, dan bersimbah keringat di atas ranjang. Bima sedang mengalami fenomena lepas sukma.
ia melihat Farhan yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang, serta Pak Haji Mansur yang terus merapalkan doa tanpa henti. Namun yang membuat Sukma Bima gemetar ketakutan adalah apa yang ia lihat di sekeliling ruangan tersebut. Kamar yang semula ia kenal sebagai tempat yang nyaman, kini berubah menjadi pemandangan yang mengerikan di mata batinnya. Di dinding-dinding kamar menempel puluhan sosok hitam legam yang bentuknya menyerupai manusia, namun dengan proporsi tubuh yang cacat. Tangan mereka sangat panjang, hampir menyentuh lantai, dengan kuku-kuku tajam yang menancap dalam ke tembok rumah. Sosok-sosok itu menggeliat dengan cara yang menjijikkan, tampak seperti hewan pengerat yang terjebak pada lem tikus yang sangat lengket. Setiap kali Pak Haji Mansur membacakan ayat-ayat pembakar jin, sosok-sosok itu meronta-ronta kesakitan. Suara erangan dan jeritan melengking yang menyayat telinga memenuhi ruangan itu. Anehnya, suara-suara itu hanya bisa didengar oleh Sukma Bima, sementara raga kasarnya tetap diam membisu. "Siapa mereka, Paman?" bisik Bima dalam batinnya, meskipun suaranya tidak terdengar oleh siapapun di dimensi fisik. Tiba-tiba, dari bagian bawah dinding, muncul semburat cahaya yang menyerupai api berwarna biru kemerahan. Api itu tidak membakar benda-benda fisik seperti gorden atau lemari, melainkan hanya menyasar sosok-sosok hitam yang menempel di tembok. Satu persatu, makhluk-makhluk kiriman itu memekik ngeri sebelum akhirnya tubuh mereka hancur menjadi abu hitam yang lenyap ditiup angin gaib yang berputar di dalam kamar. Aroma busuk yang selama ini menghantui Bima perlahan-lahan memudar. Bima merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat menghantam bagian dadanya. Rasanya seperti ada magnet raksasa yang menyedot Sukmanya kembali ke raga. Dalam satu tarikan napas yang sangat dalam, Bima tersentak bangun. Matanya terbuka lebar dan ia menghirup udara sebanyak-banyaknya, seolah-olah baru saja muncul dari dalam air yang sangat dalam. Keringat dingin membasahi seluruh tempat tidurnya, hingga kain spray berubah menjadi lembab. Namun, ada satu hal yang langsung ia rasakan berbeda. Beban berat yang selama ini menindih dadanya telah menghilang. Rasa panas yang membakar kepalanya pun seketika surut. "Alhamdulillah, Mas Bima sudah sadar?" tanya Pak Haryan dengan nada lega yang sangat jelas. Ia segera membantu Bima untuk duduk bersandar pada bantal. Bima hanya mampu mengangguk pelan. Ia masih merasa sedikit lemas, namun kewarasannya telah kembali sepenuhnya. Ia menatap Pak Haji Mansur yang sedang menutup kitab kecilnya. Pria tua itu tersenyum tipis, namun raut wajahnya tetap menyiratkan kewaspadaan. "Minumlah dulu," ujar Pak Haji Mansur sambil menyerahkan segelas air putih yang sudah didoakan. Setelah meminum air itu, Bima mulai bicara dengan suara yang masih sedikit parau. "Apa yang terjadi pada saya, Paman? Saya melihat mereka, sosok-sosok hitam di dinding tadi." Pak Haji Mansur menghela napas panjang. "Itu adalah jin kiriman, Bima. Kamu, Citra, dan Gani sebenarnya sedang dikerjai oleh dukun itu. Kalian bertiga sengaja dijadikan wadah atau keranjang sampah untuk menampung ilmu hitam milik Pak Suryo. Keluarga dan dukun itu ingin Pak Suryo meninggal dengan tenang, jadi mereka harus memindahkan isi dari tubuh Pak Suryo ke tubuh orang lain yang masih muda dan kuat." Bima terkejut hingga nyaris menjatuhkan gelasnya. "Jadi kami dijadikan tumbal penukaran nyawa?" "Benar. Karena tubuh kalian bersih dan tidak memiliki dasar ilmu hitam, terjadi penolakan yang sangat hebat di dalam raga kalian. Itulah yang menyebabkan demam tinggi ini. Penyakitmu tidak akan pernah bisa sembuh dengan obat dokter, karena ini adalah serangan pada Sukma." "Kejam sekali mereka. Padahal kalian sudah membantu merawat ayahnya." Pak Haji Mansur kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah toples kecil transparan. Di dalamnya terdapat tumbukan daun hijau yang aromanya sangat segar, namun memiliki sedikit sisa bau pahit.
Ia menyerahkan toples itu kepada Bima. Ini adalah tumbukan daun bidara yang sudah dicampur dengan air doa. Ini perlindunganmu, kata Pak Haji Mansur dengan nada yang sangat serius. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Paman? Saya takut kembali ke rumah sakit itu. Aku Bima dengan jujur. Pak Haji Mansur menatap mata Bima dengan dalam. Bima, teror ini tidak akan berhenti hanya dengan membersihkan rumah ini. Akar masalahnya masih ada di kamar 303. Pak Suryo adalah kunci utamanya. Selama ia belum melepaskan beban ilmunya dengan cara yang benar, kalian bertiga akan terus dikejar oleh kiriman dukun itu. Bima menelan ludah, menunggu instruksi selanjutnya. Kamu harus memberanikan diri kembali ke rumah sakit besok. Di saat ada kesempatan, oleskan tumbukan daun bidara ini ke dahi dan kedua telapak kaki Pak Suryo. Bacakan Al-Fatihah dan niatkan untuk melunturkan segala ilmu hitam yang membelenggunya. Kamu harus menolongnya agar ia bisa berpulang secara wajar. Itulah satu-satunya cara untuk memutus ikatan gaib yang sekarang menjeratmu. Lanjut Pak Haji Mansur. Tapi bagaimana dengan dukun itu, Paman? Kalau dia tahu, dia pasti akan menyerang saya lagi, tanya Bima ragu. Jangan takut, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Jika niatmu tulus untuk menolong orang lain melepaskan diri dari jeratan setan, maka setan itu tidak akan punya kuasa atas dirimu. Ini adalah tugas terakhirmu untuk membebaskan dirimu sendiri, juga Citra dan Gani, tegas Pak Haji Mansur. Bima memandang toples di tangannya dengan perasaan campur aduk. Rasa takut masih ada, namun keinginan untuk mengakhiri penderitaan ini jauh lebih besar. Ia sadar bahwa lari dari masalah tidak akan menyelesaikannya. Cahaya lampu neon di koridor rumah sakit A tampak berpendar pucat ketika Bima melangkahkan kakinya kembali ke area VIP. Setelah hampir 1 minggu terkapar melawan demam gaib yang nyaris merenggut nyawanya, Bima akhirnya kembali mengenakan seragam perawat putihnya. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya bugar dan rasa trauma masih membekas di benaknya, ia tahu bahwa pelarian bukanlah solusi. Ada sebuah ikatan gelap yang harus ia putus secara paksa agar ia, Citra, dan Gani bisa benar-benar bebas dari incaran dukun tua itu. Bima meraba saku jas perawatnya, memastikan toples kecil berisi tumbukan daun bidara pemberian Paman Farhan masih tersimpan aman di sana. Aroma segar yang sedikit getir dari dedaunan itu sesekali terhirup, memberikan sedikit ketenangan di tengah atmosfer rumah sakit yang kembali terasa berat. Bima melirik jam dinding di ruang jaga yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ini adalah waktu yang paling tepat. Berdasarkan pantauannya, sang dukun tua yang menyeramkan itu sedang tidak ada di tempat. Kabarnya ia sedang mengambil beberapa sesajen baru di luar kota. Sementara itu, anggota keluarga Pak Suryo tampak tertidur pulas di ruang tunggu khusus keluarga. Kelelahan setelah berminggu-minggu menjaga tanpa kepastian. Bima berjalan perlahan menuju kamar paling ujung. Langkah kakinya yang terbungkus sepatu karet nyaris tidak bersuara di atas lantai marmer. Begitu ia sampai di depan pintu kamar Pak Suryo, ia menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan untuk mengusir kegugupan. Bismillah, bisik Bima pelan sambil memutar knop pintu. Kondisi di dalam kamar VIP itu masih sama gelapnya dengan malam-malam sebelumnya. Bau kemenyan yang biasanya menyesakkan kini terasa lebih tipis, namun digantikan oleh aroma anyir yang samar. Bima tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya menggunakan lampu nakas kecil yang memberikan cahaya kuning remang-remang. Di atas ranjang, Pak Suryo terbaring diam. Pria tua itu tampak lebih mirip mumi daripada manusia hidup. Kulitnya kering membungkus tulang, matanya terbuka sedikit menunjukkan bagian putihnya saja, dan nafasnya terdengar sangat pendek. Bima mendekati ranjang dengan tangan yang mulai bergemetar. Ia membuka toples kecil itu dan mencium aroma bidara yang kuat. Ia tahu, tindakannya ini sangat beresiko. Jika keluarga atau dukun itu masuk dan memergokinya, ia bisa dituduh melakukan malpraktik atau tindakan medis yang tidak sah. Namun, keyakinan bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar membuatnya tetap bertahan. Pak Suryo, saya datang bukan untuk menyakiti Bapak. Saya ingin membantu Bapak agar bisa berpulang dengan tenang. Ujar Bima dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. Bima kemudian menyentuh kulit pergelangan kaki Pak Suryo. Rasanya dingin dan kasar.
benar-benar seperti menyentuh permukaan kayu mati yang sudah lama terendam air. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, Bima mengambil sedikit tumbukan daun bidara yang basah dan mengoleskannya pada telapak kaki kanan, lalu kaki kiri pria tua itu. Seketika, tubuh Pak Suryo bereaksi. Kakinya yang semula kaku seperti semen mendadak berkedut hebat. Bima sempat tersentak mundur karena kaget, namun ia segera menguatkan hati. Ia teringat pesan Paman Farhan untuk tidak berhenti di tengah jalan. Ia kembali mendekati kepala Pak Suryo dan mengoleskan sisa tumbukan daun bidara itu tepat di dahi pasiennya. Sambil melakukan itu, Bima mulai membacakan surat Al-Fatihah. Ia menutup matanya, memfokuskan seluruh niat dan doanya agar segala ilmu hitam yang membelenggu Pak Suryo segera luruh. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar memberikan kemudahan bagi ajal pria tua ini dan melepaskan seluruh ikatan ghaib yang menjerat dirinya dan rekan-rekannya. Ya Allah, lunturkanlah semua yang tidak seharusnya ada di raga ini. Berikanlah ketenangan bagi hamba-Mu ini. Batin Bima terus merapal doa. Tiba-tiba, sebuah fenomena luar biasa terjadi di depan mata Bima. Dari pori-pori kulit dahi dan kaki Pak Suryo, mulai keluar asap tipis berwarna hitam pekat. Asap itu tidak membumbung tinggi, melainkan merayap di permukaan kulit sebelum akhirnya menguap ke udara. Bau yang menyertai asap itu sangat busuk, jauh lebih menjijikkan daripada bau bangkai manapun yang pernah Bima temui. Rasanya seperti mencium bau sulfur bercampur dengan nanah yang sudah lama membusuk. Bima menahan mual sekuat tenaga. Ia terus mengoleskan sisa cairan bidara itu ke pelipis Pak Suryo. Keajaiban medis yang tidak masuk akal mulai terlihat. Otot-otot wajah Pak Suryo yang selama berminggu-minggu tampak tegang dan kaku seperti ditarik paksa, perlahan-lahan mulai melemas. Bibirnya yang semula menghitam dan terkatup rapat, kini sedikit terbuka, mengeluarkan hembusan nafas panjang yang terdengar sangat lega. Ekspresi wajah yang semula penuh dengan penderitaan dan ketakutan itu perlahan berubah menjadi tenang, seolah-olah beban berat yang membebani jiwanya selama bertahun-tahun baru saja diangkat secara paksa. Bima merasakan hawa sedingin es yang selama ini menyelimuti kamar VIP tersebut mulai memudar. Perlahan namun pasti, kehangatan yang wajar mulai kembali mengisi ruangan itu. Suasana mencekam yang biasanya membuat bulu kuduk berdiri, kini berganti dengan ketenangan yang damai. "Sudah selesai, Pak. Sekarang Bapak sudah bebas," bisik Bima sambil membersihkan sisa daun yang berceceran di bantal. Bima segera merapikan toplesnya dan memasukkannya kembali ke dalam saku. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Sebelum ia keluar, ia menyempatkan diri untuk melihat monitor detak jantung di samping ranjang. Irama jantung Pak Suryo tampak lebih stabil, meskipun sangat lemah. Tidak ada lagi lonjakan-lonjakan aneh yang sering membuat alat itu berbunyi tanpa sebab. Bima keluar dari kamar dengan sangat hati-hati, memastikan koridor tetap sepi. Begitu pintu tertutup rapat, ia menyandarkan punggungnya di tembok lorong. Ia merasakan sebuah beban raksasa yang selama ini menindih pundaknya benar-benar telah terangkat. Perasaan damai yang tulus menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu apakah Pak Suryo akan segera meninggal atau tetap bertahan hidup, namun ia tahu pasti bahwa pengaruh jahat yang menempel pada pria itu telah sirna. Sepanjang sisa jam jaganya malam itu, Bima bekerja dengan perasaan yang sangat ringan. Ia tidak lagi melihat bayangan hitam yang melintas di sudut mata, dan telinganya tidak lagi menangkap bisikan-bisikan dingin yang biasanya mengganggu konsentrasinya. Citra yang kebetulan berpapasan dengannya di ruang farmasi pun menyadari perubahan itu. "Mas Bima, wajahmu kelihatan jauh lebih segar malam ini. Sakitmu benar-benar sudah hilang ya?" tanya Citra dengan heran. Bima hanya tersenyum lebar. "Iya, Cit, rasanya seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Kamu juga harus banyak istirahat ya. Semuanya akan baik-baik saja sekarang." Malam itu, Bima menyadari satu hal yang sangat berharga. Sebagai tenaga medis, ia memang dilatih untuk menyembuhkan raga dengan obat-obatan kimia. Namun, ada luka-luka di luar raga yang hanya bisa disembuhkan dengan niat baik dan kekuatan doa. Niat tulusnya untuk menolong Pak Suryo, meskipun pria itu memiliki masa lalu yang gelap, ternyata menjadi perisai paling kuat yang melindunginya dari segala serangan jahat. Keesokan harinya, tepat pukul 4 sore, atmosfer di bangsal VIP Rumah Sakit A mengalami perubahan yang sangat drastis.
Jika biasanya lorong itu terasa mencekam dengan hawa dingin yang menusuk tulang, sore itu cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca terasa hangat dan normal. Bima sedang merapikan beberapa berkas di ruang jaga perawat ketika ia melihat anak-anak Pak Suryo berjalan terburu-buru menuju kamar ayahnya. Wajah mereka tidak lagi tegang atau ketakutan seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan rasa heran yang bercampur haru. Seorang perawat muda berlari kecil menghampiri Bima dengan napas yang sedikit terengah. "Mas Bima, pasien di kamar paling ujung, Pak Suryo, mendadak sadar sepenuhnya. Beliau minta semua keluarganya berkumpul sekarang juga." Bima tertegun sejenak. Ia segera melangkah menuju kamar tersebut untuk memastikan kondisi medis sang pasien. Di dalam ruangan, pemandangan yang ia lihat sungguh di luar dugaan. Pak Suryo yang selama berminggu-minggu hanya bisa mengerang kesakitan dengan tatapan mata kosong, kini duduk sedikit bersandar pada bantal. Meskipun tubuhnya masih sangat kurus, sorot matanya telah kembali menjadi sorot mata manusia biasa yang jernih dan sadar. "Mas Bima, terima kasih ya," ucap Pak Suryo dengan suara yang sangat pelan namun terdengar sangat jelas di telinga Bima. Bima hanya bisa mengangguk pelan sambil memeriksa denyut nadi pria tua itu. "Sama-sama, Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang?" "Rasanya ringan, Mas. Seperti baru saja melepas baju besi yang sangat berat dan panas," jawab Pak Suryo sambil tersenyum tipis. Ia kemudian menoleh ke arah anak-anaknya yang berdiri melingkari ranjang. "Bapak ingin berbicara sebentar dengan mereka, Mas. Boleh?" Bima mengerti bahwa ini adalah momen pribadi bagi keluarga tersebut. Ia segera keluar dari ruangan dan memberikan mereka privasi. Di luar kamar, ia berpapasan dengan Gani yang tampak jauh lebih sehat. Wajah Gani tidak lagi pucat dan demamnya pun sudah hilang total sejak pagi tadi. Mereka berdua saling bertukar pandang, menyadari bahwa ikhtiar yang mereka lakukan bersama Paman Farhan benar-benar telah membuahkan hasil. Malam pun tiba, menyelimuti rumah sakit dengan ketenangan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi bau tanah basah, tidak ada lagi aroma kemenyan yang menyesakan, dan tidak ada lagi suara desisan ular yang menghantui lorong lantai 3. Bima duduk di ruang jaga, mematikan lampu yang tidak perlu, dan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Tepat pukul 2 dini hari, bel panggilan dari kamar Pak Suryo berbunyi. Namun kali ini, bunyinya tidak terdengar nyaring atau mengancam seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut, seolah-olah hanya sebuah ketukan halus yang meminta perhatian. Bima segera bangkit dan memanggil dokter jaga. Mereka berjalan bersama menuju kamar VIP tersebut dengan langkah yang tenang. Begitu pintu dibuka, suasana di dalam kamar sangat sunyi. Tidak ada lagi lampu yang berkedip liar atau bayangan hitam yang menempel di dinding. Pak Suryo terbaring dengan posisi yang sangat rapi. Matanya tertutup rapat, wajahnya tampak sangat tenang seolah-olah ia hanya sedang tertidur lelap setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dokter segera melakukan pemeriksaan pupil, denyut nadi, dan detak jantung menggunakan stetoskop. "Bapak sudah tiada. Waktu kematian pukul 2:10 dini hari," ujar dokter jaga dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Bima menatap jenazah Pak Suryo. Tidak ada lagi tubuh yang kaku melayang atau mata yang melotot mengerikan. Pria itu meninggal layaknya manusia biasa yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Kepergiannya terasa sangat wajar, tenang, dan jauh dari segala bentuk teror gaib yang sebelumnya menyelimuti dirinya. Reaksi keluarga yang berada di dalam ruangan sungguh mengejutkan Bima. Ia mengira akan mendengar tangisan histeris atau ratapan sedih yang mendalam. Namun putra tertua Pak Suryo justru menghela nafas panjang, sebuah embusan nafas yang menyiratkan kelegaan yang luar biasa. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu menatap Bima dengan mata yang berkaca-kaca namun tenang. "Alhamdulillah,
Akhirnya Bapak benar-benar bisa pergi dengan tenang, Mas Bima. Ucap pria itu dengan suara yang tulus. Bapak tidak terlihat kesakitan di saat-saat terakhirnya, Pak. Jawab Bima berusaha menghibur. Iya, Mas. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Maafkan kami jika selama ini banyak hal aneh yang membuat Mas dan teman-teman terganggu. Bapak selama ini tersiksa oleh beban masa lalunya sendiri, dan kami hanya ingin beliau lepas dari semua itu. Lanjut pria tersebut. Bima juga menyadari satu hal penting. Sosok dukun tua berkebaya hitam yang biasanya selalu berada di sudut kamar, kini benar-benar telah lenyap. Tidak ada yang tahu kapan atau kemana wanita itu pergi. Seolah-olah kehadirannya di dunia ini memang hanya terikat pada ilmu hitam yang mendekam di tubuh Pak Suryo. Begitu ilmu itu luruh, sosok misterius itu pun ikut sirna ditelan kegelapan malam. Seiring dengan jenazah Pak Suryo yang dibawa keluar dari rumah sakit menuju ambulans keluarga, hawa gelap yang menyelimuti rumah sakit A ikut menguap bersama udara pagi yang segar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan normal. Kejadian-kejadian aneh seperti gelas yang melayang sendiri atau penampakan sosok berpakaian adat di lorong lantai 3 tidak pernah terjadi lagi. Citra dan Gani kembali bekerja dengan semangat baru, meskipun mereka kini menjadi jauh lebih pendiam dan religius. Bima mendapatkan pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia temukan dalam buku teks kedokteran manapun. Ia kini memahami bahwa dunia medis yang ia geluti memang memiliki batas-batas logika yang sangat nyata. Di luar sana, terdapat kekuatan-kekuatan lain yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Kekuatan yang hanya bisa dihadapi dengan keteguhan iman dan penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta. Setiap kali ia akan memulai gilirannya bertugas, Bima kini selalu menyempatkan diri untuk berdiri sejenak di depan pintu masuk rumah sakit. Ia akan menundukkan kepala, memejamkan mata, dan menyelipkan sebuah doa singkat. Ia memohon perlindungan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh pasien yang ia rawat, agar terhindar dari segala macam gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bima sadar bahwa ia hanyalah perantara kecil dalam proses penyembuhan manusia. Perlindungan sejati dan otoritas mutlak atas hidup dan mati hanya milik Allah. Sejak kejadian itu, setiap kali ia melewati kamar 303 yang kini sudah ditempati oleh pasien baru dengan keluhan medis biasa, Bima selalu tersenyum kecil. Ia tahu bahwa kegelapan telah kalah dan cahaya ketulusan telah mengembalikan rumah sakit itu menjadi tempat di mana harapan dan kesembuhan benar-benar bersemayam. Penderitaan Pak Suryo telah berakhir, dan bagi Bima, itu adalah penutup dari lembaran paling kelam sekaligus paling berharga dalam catatan kariernya sebagai seorang perawat.